Berdikduk hatiku saat aromamu lewati hidungku, melotot mataku melihatmu lewat di depanku. Seorang biasa saja, apa pantas untuk bersanding denganmu? Overthinking tapi gak mau ambil pusing, karena aku bukan kaum mendang-mending. Oh asmara, berdebar rasanya ku di dekatmu. Oh asmara, dengar bisikan cinta lirik matamu, hantam jantungku. Hari kesekian masih tak berhasil mendekatimu. Bagaimana melelehkan beku hatimu? Mending berada, oh tentu tidak. Demi gapai impian kita harus terus belajar, belajar memahami bahasa cintamu. Oh asmara, berdebar rasanya ku di dekatmu. Oh asmara, dengar bisikan cinta lirik matamu. Oh asmara, balas sinyal cintaku sekali saja. Oh asmara, tidak adakah ruang dalam hatimu tersisa untukku? Sore itu tumben-tumbenan kau duluan yang datang menghampiriku. Oh asmara, berdebar rasanya ku di dekatmu. Oh asmara, dengar bisikan cinta lirik matamu. Oh asmara, berdebar rasanya ku di dekatmu. Oh asmara, dengar bisikan cinta lirik matamu. Oh asmara, oh asmara, terjawab semua sudah teka-tekiku. Karena kini ku telah menjadi milikmu. Halo semua, kembali lagi di Remagas Talk Show. Nah, kali ini dengan saya, Sania Hernisa, bakal ngebawain satu cerita nih. Judulnya adalah Liburan Kuli Bangunan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana sih cerita dari Liburan Kuli Bangunan, untuk itu, stay tune terus ya di Remagas Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya ya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya, malah bikin stres. Orang-orang pada mikir, mau kemana ya liburan kali ini? Saya malah mikir alasannya. Anak saya minta liburan, Pak, mau ke Dufan. Ya udah saya jawab, Nah, Jakartanya banjir. Terus dia malah jawab lagi, Pak, ke Tangkuban Perahu aja. Ya udah saya jawab, perahunya bocor. Aduh, bilang aja Bapak nggak punya uang sih. Tuh tahu, cerdas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja,
Menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore dia anteng nyusun Lego, tapi pakai batu bata sih. Kalau orang lain nyusun Lego, anak-anaknya malah bikin robot, tapi anak saya malah bikin pos ronda. Pulang ke rumah tuh langsung ditanya sama istri saya, gimana nak, seru nggak mainnya sama bapak? Mantap mah pokoknya, nanti kalau udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Heh, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa, emang kenapa sih mah? Ya anak saya itu emang jarang liburan, jadi dia itu norak. Kemarin aja saya ajak main mandi bola, dia malah bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, nak, mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah ada. Tapi bukan cuma anak saya juga liburan. Satu-satunya liburan yang saya lakuin ya cuma di acara ini. Buat saya, kompetisi ini tuh liburan. Gimana enggak coba? Saya bisa datang ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Kalau saya tidur langsung tuh terbayang indahnya gimana. Gak kayak di rumah malah mikirin cicilan. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, ih bapak curang tidurnya di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, kan bapak di sana kerja. Hah? Kerja? Pret! Katanya Jakarta banjir. Nah, iya banjir. Makanya bapak ke Jakarta tuh naik tongkang. Anak saya itu sering banget protes. Dia itu pengen banget ke Jakarta, pengen tahu Dufan. Kalau anak lain kan tahu Dufan tuh gimana, makanya dibawa ke Dufan. Anak saya tahu ke Dufan kalau saya bawa ke warnet. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet doang. Ternyata banyak wahana di Dufan. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau menurut saya tahu dibongkar nih. Saya aja masang bata miring langsung dimarahin. Ini orang sadar, gak mabuk, gak minum alkohol, ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana sih yang bikin? Bikin malu komunitas. Oke deh, segitu dulu. Saya Didi, terima kasih. Nah, segitu dulu ya cerita dari aku tentang liburan kuli bangunan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa ngehibur kalian semua. Nah, mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan buat kita semua. Sekian dari aku dan sampai jumpa. Halo teman-teman semua, selamat datang di Remagas Talk Show. Jadi, ini adalah talk show pertama yang kami buat, yang tidak lain dan tidak bukan yang pastinya untuk tugas bahasa Indonesia. Nah, talk show ini berisi narasumber-narasumber yang akan menjelaskan materi-materi yang ada di bab 2 bahasa Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memanggilkan narasumber yang pertama nih, Sania Hairunisa. Halo Sania, apa kabar? Halo Cici, aku kabarnya baik banget nih. Wah, luar biasa. Silakan duduk. Oke teman-teman, kita sudah kedatangan narasumber yang pertama nih, Sania Hairunisa. Jadi, Sania hari ini membawa materi apa nih? Jadi JJ dan teman-teman sekalian, hari ini aku bakal ngadain materi yaitu anekdot di bab 2. Anekdot ini memang materinya tidak luas dan singkat, sehingga bisa dibilang wawancara kali ini nggak terlalu lama ya. Oke. Jadi karena materi yang akan dibawakan pertama ini singkat, jadi teman-teman harus tetap stay tune ya. Oke, boleh dikasih tahu nih Sania, anekdot itu apa nih? Dari tadi kan kita bahas anekdot. Jadi kita mau tahu nih, pengertian anekdot itu seperti apa? Oke JJ dan teman-teman, anekdot itu bisa dibilang sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik. Tetapi banyak yang menganggap anekdot itu adalah sebuah lelucon. Padahal tidak seluruhnya itu adalah sebuah lelucon, karena tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan tawa, tetapi tidak mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat itu sendiri. Oke, untuk pengertiannya sudah cukup jelas ya teman-teman. Selanjutnya nih, siapa tahu anekdot itu ada ciri-cirinya. Ada nggak nih ciri-ciri anekdot? Pastinya ada dong J. Wah, kita langsung aja. Apa itu ciri-cirinya? Nah, jadi JJ, ciri-ciri anekdot itu ada 5 struktur. Yang dimana struktur yang pertama adalah abstrak.
Jadi abstrak ini adalah bagian awal yang berisi tentang gambaran apa sih isi teks nanti, kemudian menunjukkan hal uniknya apa aja. Kemudian yang kedua itu ada bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita, kayak pada suatu hari atau apapun yang menggambarkan kejadian awalnya. Kemudian yang ketiga itu ada krisis yang dimana terjadi hal atau masalah unik atau bisa dibilang puncak dari masalahnya. Kemudian ada reaksi. Itu adalah bagaimana sih cara penulisnya nyusun, kok bisa masalah itu terjadi. Dan yang terakhir itu adalah kode. Jadi kode itu berisi tentang kesimpulan cerita yang telah dibahas tadi. Jadi gitu Nah, oke teman-teman, jadi itu dia pengertian dan 5 ciri-ciri yang ada di anekdot. Kira-kira Sania dia mau tambahin lagi? Jadi teman-teman dan JJ, aku mau nambahin nih, teks anekdot sama lawakan mungkin bisa kedengeran sama ya, tetapi itu beda banget teman-teman. Karena di teks lawakan biasanya kan mengandung yang kayak lucu-lucu terus menghibur orang-orang ya, tetapi di teks anekdot itu mengandung unsur kritikan atau bisa mengarah menyudutkan orang lain nih. Jadi kalau misalkan teman-teman mengkritik orang boleh nih lewat anekdot. Kemudian dari anekdot juga biasanya membahas orang-orang yang terkenal pada saat itu, J. Nah, Oke teman-teman, karena materi yang saya sampaikan sudah selesai, saya dan tim mengucapkan terima kasih banyak kepada Sania yang sudah membawakan materi anekdot kali ini. Oke, bye-bye Sania. Sampai jumpa JJ. Terima kasih semuanya. Oke, di jalan. Oke teman-teman, karena kita akan melanjutkan ke talk show berikutnya, tetapi setelah pementasan dan breaking news setelah ini. Bye-bye. Maaf. Ngapain lu pacain bayar teman gua? Ya maaf bang, nggak sengaja. Lu nggak tahu bayar teman gua, maaf. Maaf bang, kan nggak sengaja. Ada apa nih ribut-ribut? Sama. Ini temen lu pacain bayar temen gua. Ya, tiba-tiba doang, coba bisa dibersihin. Lu nggak tahu ini bajunya, maaf. Ya, bilang lagi lah. Udah pergi. oh kalian kenapa? Tadi bajunya. Simpel aja, emang gak bener sih bacanya. Iya, ini itu. Ya udah nanti kalau sekolah bawa aja dia kalau tidak boleh tuh bawa aja ke gue. Ya udah nanti bawa aja cerita. Ayo lu ikut lu, mau kemana? Ya udah sini aja. Enggak. Udah ayo. Kemana? Udah buat. Udah lihat aja. Ayo lu. Udah lihat aja. Kemana? Dulu lu harus tanggung jawab nih sama baju temen gue. Lu nggak tahu baju gue kayak mahal. Lu tuh udah jelek, miskin, Lu nggak kaya, nggak boleh duit. hidup lagi. Lu harus rasain basah juga sih. Apaan ini? Apa ini? Kok udah dimasak sini? Jadi dia ngebasahin baju gue. Lu nggak tahu baju gue kayak mahal. Doang kan? Udah minta maaf ke kita. Apain lu minta maaf? Oh, ngapain juga minta maaf? Cuma minta maaf doang. Iya. Ya udah nggak usah ngebully-bully lah. Ya udah sih, Mak. Ini nggak apa-apa kan? Udah, makasih ya. Udah, ayo. Selamat siang pemirsa semua, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Fatania Feza dan rekan saya Sania Zala yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, lebih dari 7 tahun Sungai Cilengsi tercemar limbah industri. Pencemaran sungai paling parah terjadi pada tahun 2023 ini. Di tahun ini sudah 2 kali Sungai Cilengsi tercemar. Ekosistem rusak, ribuan ikan mati, pencemaran sungai yang berada di Cilengsi, Jawa Barat menyebabkan ribuan ikan mati serta air kali yang berubah
berubah menjadi warna hitam pekat. Limbah diduga berasal dari jembatan Leuwi Karet ke Panunggal dan jembatan Wika Tanjung Udik. Pencemaran Sungai Cilengsi tahun ini terjadi pada April 2023. Saat itu sepanjang sungai dipenuhi bangkai ikan, mulai dari ikan gabus, ikan nila, hingga ikan sapu-sapu. Kemudian, pencemaran Sungai Cilengsi kembali terjadi pada Agustus 2023. Air di aliran sungai yang terbentang dari Kelapa Nunggal, Gunung Putri, Cilengsi, hingga Kota Bekasi itu menghitam. Perkembangan Sungai Cilengsi kali ini bisa dibilang belum baik-baik saja. Air sungai masih berwarna hitam, serta limbah masih menumpuk di pesisir Sungai Cilengsi. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan hari ini pada teman-teman. Mohon maaf jika ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan dari kami. Saya Fatania Faiza dan rekan saya, Sausan Gazala, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih di Remagas Talk Show. Kali ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah menarik nih materinya tentang kaidah kritik. Jadi teman-teman yang bertanya-tanya kaidah kritik itu apa akan dijelaskan oleh narasumber kita, Lita Safitri. Halo Lita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan duduk. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi kita sudah kedatangan oleh Lita Safitri. Jadi langsung aja kita tanya-tanya nih Lita, apa sih yang dimaksud kaidah kritik itu? Kaidah kritik kan ada dua kata nih ya J, ada kaidah, ada kritik. Nah, kritik itu sendiri adalah sebuah respon berupa penilaian objektif dan seimbang mengenai suatu hal. Nah, kalau kaidah itu kan kayak caranya, aturannya, kayak pedomannya gitu. Jadi bisa disimpulkan kaidah kritik itu cara atau aturan kita mengkritik yang benar. Oke teman-teman, ternyata kaidah kritik itu ternyata ada aturannya. Jadi selama ini teman-teman udah benar belum cara mengkritik seseorang, bagaimana aturannya? Jadi kita langsung dengar aja nih, gimana sih aturannya atau mungkin kaidah kebahasaannya seperti apa? Jadi kaidah kebahasaan yang ada di kaidah kritik itu ada 3J. Yang pertama ada pertanyaan retoris, yang kedua ada naja sindiran, yang ketiga ada kata kerja material. Nah, untuk pertanyaan retoris itu pertanyaan yang sudah jelas jawabannya. Jadi pertanyaan itu bisa dijawab sendiri oleh penanyanya. Nah, ini bertujuan untuk menyindir, menyampaikan pesan atau maksud terhadap orang lain, tapi secara halus. Nah, contohnya nih kayak kita, memang bisa kita tanpa makan dan minum selamanya. Nah, penanya itu sendiri pasti tahu kan jawabannya, pasti nggak bisa. Nah, yang kedua ada majas sindiran. Majas sindiran ini merupakan kelompok majas yang mengungkapkan suatu maksud dengan cara menyindir. Nah, tujuannya bertujuan untuk meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Nah, majas sindiran ini terbagi menjadi 3 macam loh, J. Betul. Ada ironi, sinisme, dan sarkasme. Nah, ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan cara mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya dengan maksud menyindir. Nah, yang kedua tuh kan tadi ada sinisme. Sinisme itu merupakan gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata yang kasar, disampaikan secara langsung dengan sedikit hati. Nah, yang terakhir ada sarkasme. Sarkasme ini majas sindiran yang paling keras dari ketiga majas yang ada. Nah, ini tuh karena dia itu secara terang-terangan menyinggung, bahkan itu kayak menyerang seseorang secara langsung dengan kata kasar. Yang ketiga nih, kata kerja material. Nah, kata kerja material itu kata-kata yang menunjukkan aktivitas, contohnya kayak melihat, menggambar, menulis, itu dia.
Oke teman-teman, ternyata kaidah kritik itu banyak ya jenisnya teman-teman. Banyak juga kritik yang sudah kita sering dengar dan ternyata itulah jenis-jenisnya. Mungkin teman-teman sudah bisa membedakan apa itu jenis-jenis kaidah kritik. Terima kasih kepada Rita yang sudah mau menyampaikan materi kaidah kritik. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang penasaran nih dengan kaidah kritik itu seperti apa. Dan semoga juga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih kepada Rita sekali lagi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan ke narasumber berikutnya, tapi setelah iklan dan drama satu ini. Stay tune ya, bye-bye! Kerjaan tugas semangat tugasnya. Berapa lagi? Udah lah, gue aja lah. Itu kenapa bro? Capek mikirin tugas? Tenang aja bro, di baterai aja. Enak kan bro? Iya dong. Lu kemarin itu belum? Belum. Belum aplikasi. Kamu di Jepang kan gua di depan. Oh, ya udah nanti. Bing. Ini berapa om? 4.000 lah. Oh. Ayo, terima kasih om. Lagi nggak punya uang lagi. Bilang aja kali ya. Oh, kembalian nggak ada. Lumayan lah bos aja. Banget ini udah jam berapa ini? Banget lagi gua. Lama banget sih. Ya biasa tadi lama juga. Kembaliannya mana mas? Kembaliannya nggak ada. Oh ini harganya berapa mas? Satunya kucing. Ada mas, makasih ya mas. Ya. Ini untuk 5.000. Jajan kan bisa. Kembali lagi di Remaja Talk Show. Teman-teman, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, anekdot merupakan salah satu cara untuk menyampaikan kritik terkait fenomena sosial yang terjadi. Nah, agar kritik yang disampaikan dapat dijawab, teman-teman harus memiliki data atau informasi yang valid terkait fenomena tersebut. Di mana sebelum melakukan kritik, teman-teman bisa melakukan penelitian menggunakan metode survei sebagai bahan untuk kritik, yang mana hasil penelitian yang teman-teman lakukan dapat dituangkan dalam sebuah teks eksposisi laporan. Nah, untuk penjelasan apa sih teks eksposisi laporan itu akan kita dengarkan langsung dari narasumber kita, yaitu Alia Putri. Nah, baik Alia, mungkin bisa disapa dulu teman-teman yang di sini ya. Halo Alia. Baik Alia, bisa dijelaskan eksposisi laporan itu apa sih? Laporan ini merupakan teks yang menjelaskan sebuah gagasan ataupun temuan yang mengandung sejumlah informasi ataupun pengetahuan berdasarkan hasil penelitian atau dari suatu peristiwa yang terjadi. Nah, berarti teks itu berdasarkan hasil penelitian ya. Nah, kalau begitu teks eksposisi ini tujuannya untuk apa ya? Tujuan teks eksposisi sendiri ini adalah untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan secara jelas mengenai suatu topik yang dibahas sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, untuk meyakinkan pembaca, teks eksposisi ini punya ciri dan sifatnya tersendiri. Apa aja tuh sifat dan ciri-cirinya? Nah, yang pertama seperti yang udah aku sampaikan tadi, kalau teks eksposisi ini kan berdasarkan hasil penelitian atau dengan kata lain berdasarkan fakta ilmiah, yang mana fakta ilmiah itu bersifat objektif dan netral atau tidak memihak. Nah, yang kedua, teks eksposisi ini juga dituliskan secara singkat atau singkat, padat, akurat, lugas, dan mudah dipahami. Berarti dalam membuat teks eksposisi harus dibuat.
Kalau begitu, apa saja nih langkah-langkah untuk membuat teks eksposisi itu? Nah, ada beberapa langkah yang harus ditekankan. Yang pertama, menentukan suatu fenomena sosial yang ditemui dari kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, menentukan siapa atau apa yang akan dijadikan responden atau sumber data penelitiannya, yang nantinya berpengaruh pada kevalidan hasil penelitiannya. Nah, yang ketiga, merumuskan hal-hal apa saja sih yang ingin diketahui dari topik tersebut. Nah, yang keempat itu ada menentukan cara pengambilan datanya, apakah melalui survei berdasarkan angket isian atau berupa wawancara. Nah, yang kelima, mengumpulkan data sesuai cara pengambilan datanya, kemudian diolah menggunakan persentase. Setelah itu barulah disajikan dalam bentuk teks eksposisi laporan yang terstruktur. Wah, banyak ya ternyata. Nah, barusan kan disampaikan kalau teks eksposisi itu disajikan dengan terstruktur. Apa saja sih strukturnya? Nah, strukturnya itu ada 3, kita singkat saja supaya gampang diingat, yaitu permendulan, pernyataan pendapat, argumen, dan kesimpulan. Nah, pernyataan pendapat di sini berupa pendapat kita sebagai penulis terkait topik yang dibahas, dan juga berupa alasan mengapa topik tersebut penting untuk dibahas. Nah, yang kedua itu ada argumen. Argumen ini berisi hasil penelitian, dapat berupa data tabel, data grafik, ataupun data diagram, yang nantinya mendukung pernyataan pendapat. Nah, yang ketiga ada kesimpulan. Kesimpulan ini berupa penegasan ulang dari pernyataan pendapat, di mana nantinya juga berisi saran terkait topik yang dibahas. Wah, ternyata teks eksposisi sangat terstruktur dan akurat ya teman-teman. Baik, terima kasih ahli atas waktunya dan penjelasan materinya sehingga kita semua berkesempatan untuk dapat memahami apa itu teks eksposisi laporan beserta sifat, ciri, dan langkah membuat serta struktur teks eksposisi yang baik dengan mudah. Oke, baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai teks eksposisi. Nantikan kuisnya di akhir show ya. Bye-bye! Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right. Oh, susu ini, susu yang tradisional itu ya. Ini enak tau, gue sering banget setiap hari minum susu. Itu emang creamy banget, tapi juga banyak varian rasanya. Mau nggak? Boleh. Ini rasanya tuh ada berbagai rasa, ada strawberry, taro, coklat. Cobain ya. Boleh. Ini aku juga cobain kok. Di komposisi di sini tuh bagus untuk tubuh loh. Enak banget loh. Gue baru tahu ada susu yang seenak ini. Iya emang ada. Gue udah nggak lagi nih. Tuh kan dengar. Yaudah, yuk lagi main lagi. Ayo. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I gotta see either you or me. That's just how I think it's either you. Oke teman-teman, kembali lagi di Remagas Talk Show. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber lagi nih yang gak kalah keren dari narasumber kita yang lainnya. Narasumber kita kali ini akan menjelaskan apa sih itu comic strip. Pasti teman-teman semua gak tahu kan apa itu comic strip. Jadi mari kita panggilkan Freya Cindy. Halo Cindy, apa kabarnya? Baik. Duduk. Baik, mungkin Cindy bisa langsung jelaskan apa sih yang dimaksud dengan comic strip itu? Nah, comic strip itu adalah jenis komik yang hanya memuat sedikit gambar, namun tetap memiliki gagasan dan alur cerita yang utuh. Nah, biasanya komik strip ini mengangkat isu atau peristiwa yang sedang viral diperbincangkan oleh publik. Gitu. Jadi komik strip itu tuh nggak kayak komik pada umumnya ya. Komik strip itu tuh singkat gitu loh, cuma dikit. Yang pertama adalah membuat tool sesuai dengan kebutuhan. Nah, contoh aplikasi yang bisa digunakan adalah Canva, Pixpon, dan Tundo. Nah, selanjutnya
satu komik strip ini hanya menyampaikan satu pesan atau satu produk saja. Nah, yang ketiga ada menentukan alur cerita. Nah, biasanya alur cerita ini ada dalam bentuk tulisan dan juga menggunakan gaya bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang keempat ada membuat gambar yang menarik. Nah, karena cerita komik strip ini hanya sedikit gambar, jadi gambar yang ditampilkan harus semenarik mungkin dan juga agar orang yang membacanya ingat sama isi pesan yang disampaikan. Oke, baik. Lalu ada nggak sih langkah penyajian dalam komik strip itu sendiri? Ada. Yang pertama, memanfaatkan cerita anekdot yang memiliki nilai humor. Yang kedua, memakan gambar tokoh yang populer di masyarakat. Yang ketiga, mendesain warna yang enak dipandang oleh mata. Yang keempat, mengangkat isu dan gaya bahasa dan istilah bahasa yang sedang viral di masyarakat. Oke, baik teman-teman, dari apa yang sudah dijelasin sih di sebelumnya, harusnya teman-teman udah tahu nih apa sih yang dimaksud dengan komik strip itu, gimana cara membuatnya dan gimana langkah penyajiannya. Oke, terima kasih Cindy atas penjelasannya kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di talk show selanjutnya, tapi setelah break news berikut ini. Dadah! Kebakaran terjadi di sebuah gudang palet di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Api merembet hingga membakar beberapa warung. Berdasarkan informasi, kebakaran terjadi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun api yang berkobar merembet hingga membakar beberapa lapak dan warung di sekitar gudang pembuatan palet. Pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, api masih berkorban. Sebanyak 12 unit pemadam kebakaran dari berbagai sektor sudah berada di lokasi. Puluhan petugas kini masih berjibaku untuk memadamkan api. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Sania Nuinsa dan rekan saya Sekarang Mayunias. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Madeleine Pasaribu atau biasa yang dipanggil JJ. Di sini saya mau nanya sama teman-teman, kenapa koruptor itu korupsi? Padahal mereka udah punya semuanya. Rumah mewah, mobil mewah, motor mewah, semuanya mewah. Gak ada tuh yang biru, kuning, ungu, semua mewah. Satu yang gak mereka punya, baju kayak gue. Sebelum pede begini, gue orangnya pemalu. Saking malunya, putri malu gue sentuh, gue yang kuncup. Jadi, gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wah, keren banget gak sih teman-teman? Lucu nggak? Lucu dong pastinya. Nah, JJ silakan duduk dulu. Nah, sesuai sama yang apa udah kita dengar sebelumnya, lawakan tunggal itu apa ya sebenarnya? Kan kita semua nggak tahu nih lawakan tunggal itu apa ya. Bisa dijelasin nggak? Jadi lawakan tunggal itu adalah penyajian lawakan yang dilakukan seorang diri di atas panggung yang bersifat monolog. Dan biasanya orang-orang yang melakukan lawakan tunggal itu disebutnya komik. Oh gitu. Oke, baik. Nah, tadi tuh materinya kan lucu nih ya, Je. Masih. Nah, gimana tuh caranya biar lucu gitu loh? Ada nggak sih struktur-strukturnya? Iya. Jadi, cara penyajian lawakan tunggal tuh ternyata ada strukturnya dan ada caranya nih teman-teman. Jadi caranya tuh ada 4. Yang pertama ada setup, ada punchline, ada beat, dan ada rule of 3. Jadi aku mau jelasin keempatnya ini tuh apa aja. Yang pertama, setup itu bisa dibilang hal-hal yang gak lucu, misal kayak penghantarnya gitu. Kalau misalnya tadi yang saya contohin, misalnya
Kenapa koruptor korupsi? Itu bisa termasuk setup. Kalau punchline itu, atau bisa disebut juga pembelokan pikiran, itu tuh mengandung hal-hal yang ada unsur-unsur humornya gitu, yang bisa mengundang tawa para penonton. Misalnya kayak, padahal mereka sudah punya banyak barang-barang mewah gitu kan. Tuh ada tuh yang bihu, huni, hungu. Nah, itu termasuk punchline gitu. Karena pembelokan pikiran kan, kita nggak tahu tuh bakal begitu jalan ceritanya. Jadi bisa mengundang tawa para penonton. Terus kalau beat itu kesatuan setup sama punchline. Jadi dia akan memunculkan subtema baru lagi gitu. Terus yang terakhir ada rule of three. Dia tuh mungkin sama seperti punchline, tapi seperti sudah di akhir-akhir dan bisa juga mengundang tawa para penonton. Jadi bikin lawakan tunggal atau materinya tuh cukup sulit mungkin ya, karena kan kita harus mengerti atau memahami gimana keadaan si para penonton. Oke, baik. Teman-teman, kayaknya sampai sini udah jelas ya penjelasan JJ tentang apa yang dimaksud dengan lawakan tunggal dan struktur-strukturnya, gimana sih cara membuat lawakan tunggal itu sendiri. Baik, karena kita sudah ada di penghujung acara, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada JJ sebagai narasumber terakhir kita dan kepada narasumber-narasumber lainnya yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir dan menyampaikan materi kepada kita semua di Remagas Talk Show kali ini. Nah, terima kasih kepada penonton yang sudah setia menonton dari awal hingga akhir. Saya dan tim pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa, bye-bye! Don't worry, don't be angry. Mending happy, happy.